Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya cintai, marilah kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian atau pembahasan secara gramatikal metode Al-Hasani. Pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani, yang mana pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Uun Unasih. Surat yang dibahas yaitu surat Yasin ayat ke-50. Sebelumnya mari kita sapa dulu Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujur dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum juga Ibu Uun, sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cut, insya Allah. Ya, baik, pada kesempatan pagi hari ini, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bapak Ustadz dan Ibu Uun. Syukran Bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim, wa sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan kita nikmat Islam yang sampai saat ini kita pegang erat. Karena agama Islam lah satu-satunya yang Allah ridai. Kita bersyukur kita lahir dalam badan Islam dan sampai saat ini kita sangat bersyukur. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita bangun tadi untuk bertahajud. Mudah bagi kita untuk salat. Mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta yang kita gunakan di jalan Allah. Mudah. Kenapa? Faktor iman yang ada pada kita. Kemudian kita juga mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Kita mudah meninggalkan perbuatan berjudi, minum khamar, dan sebagainya. Mudah. Kenapa? Faktor iman. Kita juga bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat badan, mata kita masih bisa kita gunakan memandang ayat-ayat Allah. Telinga kita masih bisa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dikumandangkan. Dan lidah kita masih bisa berucap Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kita sangat bersyukur. Dan kita bersyukur Allah masih panjangkan usia kita. Itu artinya Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak bekal dan bertobat atas dosa-dosa kita masa lalu. Dan kita bersyukur. Nah, pagi ini yang sangat spesial adalah nikmat mencintai Al-Quran. Amin. Bapak Ibu, tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Hanya orang-orang tertentu. Bapak Ibu lihat, pagi ini orang macet di jalan. Orang sudah sibuk dengan dunianya. Orang sudah sibuk dengan anak cucunya. Orang sudah sibuk ke belakang. Sementara Bapak Ibu semuanya Allah berikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah nikmat yang besar. Nikmat ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sangat spesial. Sangat spesial. Tidak semua orang tertarik dengan Quran. Dan Ibu, Bapak, kalau saya boleh mengatakan sudah langka. Orang yang cinta Quran sudah langka. Sudah langka sekali. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat langka itu sehingga pintu surga bagi kita memanggil semua. Alhamdulillah.
Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap kita, yang tidak tahu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, pada kondisi yang tahu ini yang benar, ini yang salah. Semoga kita berjumpa dengan beliau nanti di padang mahsyarnya Allah, dan beliau mengakui kita sebagai umat, dan bersama-sama kita dengan beliau masuk surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Nah, modal kita apa? Modal kita hanya mencintai aku. Mungkin kita tahu sedikit KKL, kita belum tahu KKSAD, lalu kita meninggal. Tapi modal kita adalah cinta Al-Quran. Allah berjanji bahwa Allah akan mengumpulkan orang bersama orang-orang yang dicintainya. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Kita bukan kita adalah membuktikan kita cinta Allah, cinta Rasul, kita mencintai Quran, dan mencintai perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin, surat ke-36 ayat 50, Bu. Boon. Iya Bu ya, ayat 50. Boon, kalau boleh tahu di mana posisi sekarang? Saya asal Bekasi Bu ya, tepatnya Cikarang Timur. Oh, sekarang di situ ya. Iya. Kapan masuk Alasani? Oktober Bu ya, bulan Oktober. Kira-kira siapa yang ngajak? Bu Saibah. Oh, Bu Saibo. Oh, satu paket Bu Saibo. Iya Bu ya, satu paket. Sebelumnya pernah belajar di tempat lain? Belum Bu ya, alhamdulillah dapat ilmu dari Bu ya di sini saya. Oh, cuma belajar di Alasani aja ya? Iya, alhamdulillah. Kira-kira apa bedanya Bu sebelum belajar di Alasani membaca Quran, dan setelah belajar di Alasani membaca Quran, apa bedanya? Terasa nggak perbedaan baca Quran? Alhamdulillah Bu ya, banyak sekali sekarang jadi lebih mengerti arti kandung Quran, bacaannya, alhamdulillah. Jadi sedikit-sedikit membaca Quran sambil dipahami artinya. Tadinya baca Quran ngebut aja kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling cari arti terjemahnya Bu ya. Kalau sekarang enggak ya, kita lihat sekarang ke akar katanya. Ini akar katanya apa, polanya apa, dan Iya, seterusnya ya. Jadi terima akar kasih Bu tersendiri. ya. Alhamdulillah. Jadi ayat 50 ini kapan dapat penugasan ini? Saya awal Ramadan dapat dari Pak Helmi sama Bu Aini. Alhamdulillah. Udah latihan ya? Sama siapa aja latihan ini? Latihannya saya sama Bu Hodijah, Bu Indes, Pak Budi, Bu Rita, banyak semua teman-teman. Mendukung ya? Alhamdulillah Bu Aini juga. Oke. Udah siap ya Bu Uwan ya? Alhamdulillah insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu silakan Bu. Waktu dan tempat kami persilakan saya luas-luasnya. Terima kasih Silakan, Bu ya dan Bu Cut atas waktu dan tempatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Yang saya hormati Buya Rijal Al-Hasani selaku penemu dan pendiri serta pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dan Umi Linda beserta keluarga. Yang terhormat Bapak Ibu Pembimbing dan Bapak Ibu Pembimbing Tahsin Al-Hasani yang insya Allah semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Serta para peserta Zoom hari ini yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini pertama-tama
Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat. Baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita semua alhamdulillah bisa berkumpul dalam kajian Ba'da Subuh Jum'al Hasani pada pagi ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu dan amal. Dan betapa sering Rasulullah mengingatkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, tentang mereka yang meraih kemuliaan di dalamnya. Semoga kita semua bisa meneruskan perjuangan beliau dan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya membaca dan menguraikan Quran Surat Yasin ayat 50, izinkan saya mengucapkan syukur Alhamdulillah haza min fadli Rabbi. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya rezeki berupa ilmu pemahaman dalam membaca dan memahami Al-Quran melalui wasilah Buya Rijal Al-Hasani. Saya sangat beruntung, bersyukur sekaligus bisa bergabung dengan keluarga besar Al-Hasani. Selain mendapatkan ilmu, bertambah yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Semoga kedepannya metode gramatikal Al-Hasani menjadi wadah, menjadi wasilah sebanyak-banyaknya kaum muslimin, muslimat kembali kepada Allah, kembali kepada Quran, membesarkan agama Allah, tambah berkah, sukses, maju, sejahtera, bermanfaat dunia wal akhirat. Barakallahu fi ilmi, barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanul jazaa kepada Buya Umi Linda beserta keluarga. Semoga senantiasa ada dalam keberkahan, sehat walafiat, lahir dan batin, serta semoga selalu ada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah ahsanul jazaa, terima kasih banyak, serta saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu para pembimbing Al-Hasani, khususnya kelas Oktober, yaitu Ibu Aini, Pak Budi, TPP, Pak Helmi, dan Bapak Ibu pembimbing lainnya yang tanpa mengurangi rasa takjim, hormat saya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan untuk kepada para pembimbing tahsin, yaitu Ustadz Raflis, Buya Dahyul, Bu Ustazah Wa'ode Nur Hayati, dan Ustadz Iwan, terima kasih atas bimbingannya. Jazakumullah ahsanul jazaa. Semoga Allah balas kebaikannya dengan balasan terbaik dan sempurna. Dan untuk koordinatornya, tahsin siang Ibu Heni Purwani dan Pak Syamsul tahsin malam, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada kelas Oktober untuk Ketua Kelas Bu Rita Herlinda, Bu Rita Kusuma, wabil khusus Bu Syaibah yang mengajak saya ikut belajar bersama metode gramatikal Al-Hasani. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Jazakillah khair Bu Syaibah, semoga Allah balas segala kebaikannya. Bu Rita Herlinda, terima kasih atas PowerPoint-nya. Dan untuk ayah bunda kelas Oktober yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim dan sayang saya. Terima kasih banyak, selalu memberikan saya support dan semangat. Semoga kita tetap semangat dan istiqomah dalam mempelajari, mentadaburi, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang terkandung dalam pilar Al-Hasani. 1. Niat karena Allah. 2. Memperbanyak taubat. 3. Hajat yang kuat.
4, yakin Al-Quran itu mudah. 5, dan tetap istiqomah. Al-Quran itu mudah. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Apapun yang terjadi, Al-Quran tetap di hati. Semoga Allah beri kita ilmu agar bisa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin. Dan ucapan terakhir saya ucapkan kepada kedua orang tua saya dan juga suami, saudara saya. Terima kasih banyak atas support dan doanya. Jazakumullah ahsanul jaza, berkah sehat selalu semuanya. Baiklah, sebelum diuraikan, sekarang saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekarang akan saya uraikan Quran Surat Yasin ayat 50 menjadi 9 penggalan. Penggalan pertama fa, penggalan kedua la, penggalan ketiga yastati'una, penggalan keempat tausiyatan, penggalan kelima wa, penggalan keenam la, penggalan ketujuh ila, penggalan kedelapan ahlihim, penggalan kesembilan yarji'un. Penggalan pertama fa. Fa adalah bentuknya adalah huruf bermakna yang artinya tidak, maka. Penggalan kedua la. La adalah huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ketiga yastati'una. Yastati'una bentuknya adalah KKSAD dengan ciri ya wawu nun sukun di akhir. Pelakunya hum, akar kata tawa'a berubah menjadi to'a. Di sini berlaku kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata maka berubah menjadi alif. Terdapat dalam buku materi halaman 30. Polanya istaf'ala, arti to'a, yaitu tunduk, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 242. Kata yang dicari sesuai dengan polanya adalah istato'a. Istato'a artinya mereka akan menguasai. Masih terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 242. Penggalan keempat, tausiyatan. Tausiyatan bentuknya KBKK, kata benda, kata kerja, dengan ciri tanwin dan tak marbutah. Akar katanya wasoya. Wasoya memiliki 2 huruf sia. Berdasarkan penelitian metode Al-Hasani, Buya Rijal Al-Hasani. Dalam buku materi halaman 32, kata ini termasuk 14 kata yang kurang lebih berjumlah 10% dalam Al-Quran. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya taf'ilatun, terdapat dalam buku materi halaman 21 yang artinya wasiat. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1563. Penggalan kelima wa. Wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan keenam la. La adalah huruf bermakna yang artinya tidak.
Penggalan ketujuh ila. Ila adalah huruf jar yang artinya kepada. Fungsi huruf jar adalah huruf yang mengkasrokan pada huruf terakhir. Terdapat dalam buku materi halaman 20. Penggalan ke-8 ahlihim. Ahlihim bentuknya KBM, kata benda majemuk, yang terdiri dari ahli dan him. Ahli bentuknya adalah KBKK, dengan ciri di depan ada huruf jar. Akar katanya ahila, pola kata kerjanya fa'ala, kata bendanya ahlun, pola kata bendanya fa'lun, artinya keluarga. Terdapat dalam Munawir halaman 45 dan 46. Kata benda ahlun berubah menjadi ahlin karena ada huruf jar ila di depannya. Kemudian ahlin berubah menjadi ahli karena diikuti kata ganti him yang asalnya adalah hum. Karena di depannya ada huruf jar, maka berubah menjadi him. Dan him adalah kata ganti yang artinya mereka. Jadi arti ahlihim adalah keluarga mereka. Penggalan ke-9 yarji'una. Yarji'una bentuknya adalah KKSAD dengan ciri ya, waw, sukun. Nun sukun di belakang. Pelakunya hum, akar kata roja'a, polanya fa'ala, artinya kembali. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 138. Yarji'una artinya mereka akan kembali. Arti keseluruhan Quran surat Yasin ayat 50 adalah maka tidaklah mereka akan menguasai wasiat dan tidak kepada keluarga mereka akan kembali. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena Mumtaz. saya sedang belajar, mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kesalahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana rasanya, Bun? Alhamdulillah Buya, alhamdulillah hazamin fadli Robi Buya. Ceria kayaknya saya lihat sekarang Bu. Senang ya? Iya Buya, belajar bismillah. Iya. Buya, saya punya pantun Buya. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tongkat keramat sudah berkarat, diberi hadiah seorang teman. Jika ingin selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah membersamai Buya semua, keluarga besar Al-Hasani sehat, semuanya dimudahkan dalam menuntut ilmu, bermanfaat dunia wal akhirat. Amin. Saya Buya. Usianya berapa sekarang? Saya 39 Buya. Bukan 18 tahun. 39 Buya udah punya tahun tadi. Iya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur Buya. Alhamdulillah ya. Saya bisa tahu arti dalam Al-Quran, kan kata ada guru saya bilang, jika ingin memperbaiki kehidupan, perbaiki bacaan Al-Quran, katanya kembali kepada pedoman. Betul. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, banyak masalah kita selesai tanpa kita selesaikan. Karena yang menyelesaikannya Allah. Iya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Jangan istiqomah, Bun ya. Ya, amin, amin. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu tadi. Ada lagi mau disampaikan, Bun? Ada 2 pantun lagi nggak? Nggak ada, Bu ya. Cuman ini saya mau bilang gini, cuman maaf ya, Bu ya. Kue bingka, kue blodar. Udah sakit baru sadar. Maksudnya dia sadar setelah di alam kematian. Mengapa dia melakukan Quran? Kita sadar sebelum mati ya. Iya, di dunia melihat, di akhirat buta. Kan satu-satunya cita-cita kita melihat Allah, tapi dibutakan Allah, kita lalai dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa melihat Allah ya.
Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Itu nikmat terbesar ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi yang disampaikan oleh Bu Unasi sangat mumtaz sekali. Semoga Bu bisa istiqomah bersama Al-Quran. Baik, saya nama kontak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una. Maka tidak jangan ya. Kalau jangan mungkin nanya hilang. Yastati'u baru jangan. Ini kan maka tidaklah yastati'una. Mereka berkuasa. Kenapa? Tiba-tiba sebelum ayat ini kan tiba-tiba teriakan menjelang kiamat. Jadi nggak sempat. Yang sedang berdagang sibuk dengan dagangannya, yang di kantor sibuk dengan di kantornya, dan dalam perjalanan sibuk dalam perjalanannya, tiba-tiba datang sebuah teriakan tanda hari kiamat. Maka fala yastati'una. Maka tidaklah mereka berkuasa, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, terutama tausiah, membuat wasiat, nggak sempat lagi. Oh harta saya begini, memang nggak sempat lagi. Bapak kalau ingat banjir tsunami Aceh, begitu tsunami Aceh, apa yang terjadi? Kabur semua kan, lari semua kan? Nggak ada lagi yang sempat, yang siap untuk membuat pengumuman, nggak ada. Lari, pokok selamatkan diri. Nah nanti begitu juga, teriakan nggak sempat. Maka kata Allah, wala yastati'una tausiatan, wala ila ahli, dan tidaklah mereka kepada keluarganya yarji'un, kembali. Nggak ketemu lagi Bapak Ibu. Tidak kembali sini bukan hanya kembali di dunia, tapi di akhirat nggak jumpa lagi Pak. Saya terus terang pernah membayangkan kalau kita nggak bertemu lagi sama keluarga kita selama-lamanya Pak. Di dunia sedih, nanti di akhirat gitu juga. Kita nggak jumpa, mau cari anak udah nggak ketemu, istri entah di mana, di dunia hura-hara, dan kita nggak ketemu lagi siapa mereka. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan urusannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, Allah sudah mengingatkan kita semuanya. Semoga kita nanti di kejadian ini siap kita. Ini kan hari kiamat. Kita siap. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya kapan terjadi hari kiamat? Jawaban Rasulullah apa? Apa bekalmu? Jadi kalau gitu bekal kita yang akan kita perbanyak. Nah, salah satu bekal kita adalah belajar mentadabburi Al-Quran. Ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita pahami, ayat-ayat yang kita amalkan, ini teman kita nanti, Bapak Ibu semuanya. Teman kita dalam rangka menghadapi hari ini. Andai saja besok hari kiamat, kita ada siap dengan bekal kita. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, jangan baca Al-Quran. Apa kata hadis? Iqra Al-Quran. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu, pelajarilah dia. Maka fainahu ya'ti, maka dia pasti datang. Ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat syafi'an, sebagai penolongmu. Tapi siapa dia? Li ashabi, sahabat-sahabatnya. Terjadikan Al-Quran sahabat kita. Yang nama sahabat kenal betul. Kalau nggak tuh kaum biasa. Sahabat gimana? Tahu tanggal lahirnya. Yang nama sahabat tahu tanggal lahirnya, tahu hobinya, tahu keluarganya, tahu keuangannya, semua tahu kita. Jadi kalau kita sahabat Quran, tahu kita KKL-nya, tahu KKSAD-nya, tahu KKP-nya, tahu usianya, tahu semuanya tentang Quran kita. Maka kita bisa dikatakan sebagai sahabat. Memang kalau tahu Quran aja tapi nggak tahu bacanya, gimana bilang sahabat? Nanti di kubur juga ditanya, ma imamuka. Siapa imammu? Jawabannya ya Al-Quran. Pasti jawab Al-Quran, Al-Quran membalas. Enggak lah ya, aku jadi jangan dibacanya. Setiap diajak dia belajar Quran, jawabannya pasti sibuk. Setiap diajak Quran, belum ada waktu. Setiap diajak Quran, nantilah. Nantilah sudah pensiun. Begitu pensiun, nantilah perpanjang waktu. Dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Biar dia bisa membela kita nanti di hari yang seperti ini. Satu teriakan, melalaikan manusia. Anak kecil tiba-tiba beruban. Ibu yang hamil tiba-tiba keguguran. Saking dahsyat. Saya pernah merasakan gempa di Padang 6,9 skala Richter, Pak. Itu bergoyang semua. Jadi dahsyatnya. Jadi enggak. Maka karena dahsyatnya itu enggak sempat membuat wasiat. Ini bahasa metafor, Pak. Enggak sempat ngapa-ngapain lagi, Pak. Enggak sempat kita berwasiat dan tidak kembali kepada keluarga kita selama-lamanya, Pak. Bayangin. Kita di neraka, entah di mana neraka dia. Kita nggak tahu lagi. Karena kita pengen di dunia berkumpul bersama-sama,
Kayak kemarin kita tahu Pak Yunal Eri kumpul sama Mupi, kumpul sama Bu Reni, kumpul. Tentu perkumpulan ini ingin dilanjutkan nanti di surganya Allah, lebih kondisi yang lebih bahagia lagi. Nah, kita nggak ingin berpisah lagi. Nah, kalau orang ini nggak jumpa lagi, Pak. Kemudian dia wala ila ahli yarjiun, dia tidak kembali pada keluarganya, pisah. Kenapa? Karena dia mendustakan agama, mendustakan ayat-ayat. Kalau kita enggak, kita benar. Kita meyakinkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita selalu bersama Al-Quran. Kita selalu mencintai Al-Quran. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang salah ya, karena kami masih sedang belajar, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami ya Allah kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Demikian lebih kurang mohon maaf dan saya kembalikan kepada Bu Cut untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Cut. Iya Pak Ustadz. Baik Bapak dan Ibu, pagi hari ini selesai sudah kita membahas secara gramatikal ayat suci Al-Quran surah Yasin ayat 50. Mudah-mudahan ayat yang kita bahas pagi hari ini dapat terbenakkan di hati sanubari kita sehingga kita memahami apa yang dimaksud dari isi ayat tersebut. Baik Bapak